Halo sahabat Indo Mantul News. Oke, kabar yang mantap selanjutnya lagi guys. Kita sambung dikit yang kemarin antara Rusia dan Indonesia. Nah, kali ini bukan soal rudal, bukan soal jet tempur. Tapi Indonesia dikabarkan telah menyatakan niatnya untuk belajar mengembangkan kapal berteknologi tinggi. Seperti hovercraft sampai kapal cepat dari Rusia. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Om AHY alias Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, anaknya Pak SBY ini guys, baru saja menaikkan nota kesepahaman alias MOU dengan Dewan Maritim Federasi Rusia yang dipimpin langsung oleh Nikolai Platonovich Patrushev, tokoh senior dan tangan kanan dari Presiden Vladimir Putin seperti video admin kemarin. Nah, jadi pertemuan ini pun berlangsung di Jakarta dan hasilnya bukan kaleng-kaleng guys. Indonesia sepertinya akan mengembangkan kapal-kapal canggih dengan teknologi Rusia, di mana Bapak Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan langsung keinginan tersebut kepada penasehat kepresidenan sekaligus Ketua Dewan Maritim Nikolai Patrushev. Sebelum penandatanganan kesepakatan, Bapak AHY pun menyebutkan bahwa kerjasama ini bukan cuma soal beli kapal, tapi soal transfer teknologinya. Nah, artinya lagi-lagi Indonesia bakal dapat transfer teknologi baru nih guys dari Raski Rusia. Indonesia ingin belajar langsung dari Rusia, negara yang sudah puluhan tahun dikenal sebagai raksasa dalam dunia perkapalan militer dan juga kapal-kapal sipil. Bahwa AHY pun mengatakan bahwa kami ingin menjajaki kemitraan dengan Rusia untuk mengembangkan teknologi maritim modern. Mulai dari hovercraft, hidrofoil, kapal penangkap ikan, hingga kapal cepat yang efisien dan ramah lingkungan, ujar Bapak AHY dalam konsultasi bilateral Indonesia-Rusia di Fairmont, Jakarta Pusat pada Kamis 6 November kemarin. Nah, dari sini bisa kita lihat guys, langkah ini pun bukan sekedar urusan industri nih, tapi strategi jangka panjang Indonesia. Karena di masa depan kekuatan maritim bukan cuma soal kapal perang, tapi juga teknologi efisiensi energi ramah lingkungan dan kemampuan operasional lintas perairan. Kalau nanti Indonesia punya armada hovercraft canggih, apalagi Rusia dulu pernah mengembangkan yang namanya Sabila Class, di mana hovercraft jumbo ini punya kemampuan serbu guys. Ini dia barangnya. Kendaraan ini pun bisa meluncur dari atas air, lumpur, bahkan pantai dengan kecepatan tinggi. Dan ini ya cocok sekali nih buat patroli pesisir, operasi penyelamatan sampai pengawasan di daerah perbatasan seperti Laut Natuna Utara. Kemudian ya tak cuma itu guys, ada 6 bidang kolaborasi besar lainnya. Jadi ada beberapa MOU antara Indonesia dan Rusia yang mencakup 6 bidang kerjasama utama. Yang pertama mulai dari peningkatan kapasitas angkutan laut dan transformasi energi menuju pelayaran berkelanjutan. Kemudian yang kedua mengenai kerjasama ilmu ilmiah dan teknis di bidang maritim. Kemudian yang ketiga itu pengembangan infrastruktur pelabuhan yang lebih hijau dan efisien. Keempat, penguasaan industri galangan kapal nasional. Dan di sini PT PAL pun katanya bakal jadi pemain utama guys. Dan kelima ada pendidikan dan pelatihan SDM Maritim Indonesia. Serta yang keenam adalah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Dan Bapak AHY pun menegaskan bahwa ini bukan cuma omongan. Pemerintah bakal langsung mendorong aksi konkret dengan melibatkan PT PAL, PT Pelindo, dan kementerian terkait untuk menjalankan proyek-proyek prioritas yang nyata. Dan tak main-main, ini juga adalah sebagai simbol kedaulatan dan transformasi. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia nggak mau cuma jadi pasar, jadi pembeli doang guys. Nggak mau tapi ingin naik kelas jadi produsen teknologi maritim modern. Dengan Rusia di pihak kita, rantai pasok kapal dan suku cadang bisa dikembangkan di dalam negeri. Artinya mungkin di masa depan kedaulatan logistik maritim Indonesia akan semakin kuat.
Bapak AHY juga membuka peluang kolaborasi lanjutan nih dengan Rusia guys. Termasuklah ada riset energi baru terbarukan untuk galangan kapal dan efisiensi pelabuhan. Jadi ini bukan cuma urusan kapal tempur, kapal perang doang, tapi juga untuk transformasi berikutnya untuk sektor kelautan Indonesia menuju era yang lebih modern, hijau, dan mandiri. Bersama reski-reski Rusia negerinya Bapak Putin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat demi Indonesia maju. Salam Indo Mantul News. Terima kasih.